Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan juga salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang sekali pada sore hari ini saya David Halik dan saya Zaskia Mika akan menemani Anda dalam acara Berita Islami Masa Kini. Baik pemirsa, untuk tema kita yang pertama ini sangat dekat dengan kita dan menarik sekali karena semua orang memilikinya. Kita akan membahas tentang rahasia tangan. Pernah nggak diramal dari tangan, garis tangannya? Nggak boleh loh main ramal-ramal sembarangan. Makanya itu kan banyak sekali orang-orang yang melakukan ada ramal tangan. Terus ada yang menganggap bahwa garis-garis tangan ini punya artinya tersendiri. Dan ini mempengaruhi kehidupan kita. Ya? Iya, benar nggak sih emang? Ya, kalau aku sih nggak percaya karena kita nggak boleh percaya sama yang begitu. Betul kan? sekali. Nah, makanya sekarang kita akan membahas, mengulas lebih dalam tentang rahasia tangan seperti apa. Langsung kita saksikan. Ini dia. Rahasia tangan manusia. Pemirsa beriman, tangan adalah anggota tubuh manusia yang multifungsi. Keberadaannya tak terlepas dari berkah Allah yang telah memberikan kesempurnaan pada bentuk tubuh manusia. Dan pada tangan, Allah telah memberikan rahasia berupa keistimewaan yang terkadang tidak kita ketahui. Pemirsa beriman, pada tangan kita terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Pertama, ketika kita merapatkan jemari kita dan memperhatikan punggung tangan, kita dapat melihat tangan kita membentuk lafaz Allah, di mana kelingking sebagai alif, jari manis sebagai lam, jari tengah sebagai lam dengan tasjid, dan telunjuk serta ibu jari sebagai ha pada akhir kalimat. Kemudian pada telapak tangan kita terdapat garis-garis tangan. Garis-garis tersebut memiliki utama yang jika kita perhatikan membentuk angka dalam tulisan Arab, yaitu 18 pada tangan kanan serta 81 pada tangan kiri. Dan jika dijumlahkan menghasilkan angka 99 yang merupakan jumlah nama-nama Allah atau Asmaul Husna. Selain itu, jemari tangan kita pun memiliki tanda. Jarak yang berbeda-beda pada masing-masing jari merepresentasikan jarak panjang pendek waktu sholat yang merupakan kewajiban para muslim. Ibu jari kita sebagai penanda waktu subuh, telunjuk waktu zuhur, jari tengah waktu asar, jari manis waktu maghrib, dan kelingking sebagai penanda waktu isya. Lalu kembali ke ibu jari. Rancangan tangan manusia memiliki seluk-beluk yang begitu terperinci sehingga bisa melakukan berbagai aktivitas secara bersamaan. Dan bagian ini dilengkapi dengan otot dan syaraf yang begitu banyak. Dengan bantuan lengan, tangan bisa memegang benda dengan erat atau longgar yang menyesuaikan dengan daya benda yang dipegangnya. Misalnya, ketika mengangkat ember, kita tidak pernah berpikir mengeluarkan daya sebesar 40 kg. Dan saat memungut kertas, maka menerapkan kekuatan sebesar 500 gram. Pada jari-jari tangan, masing-masing memiliki panjang, letak, dan kesesuaian yang pas satu sama lain. Misalnya, kekuatan kepalan yang dibentuk tangan dengan ibu jari normal, itu lebih besar daripada kekuatan kepalan yang dibentuk tangan dengan ibu jari pendek. Ini karena, dengan panjang yang sesuai, ibu jari dapat menutupi jari-jari lainnya dan membantu menambah kekuatan dengan mendukung jari-jari yang lain. Lalu, jangan lupakan kuku yang menempel pada ujung jari tangan kita. Permukaan kasar pada ujung jari dan kuku membantu kita memungut benda kecil. Misalnya ketika memungut jarum dari lantai, kita menggunakan kuku maupun ujung jari. Karena kuku dan ujung jari memiliki peranan sangat penting dalam mengatur tekanan amat lemah yang dikerahkan jari pada benda yang dipegangnya. Pada kuku juga terdapat bagian putih berbentuk bulan sabit yang merupakan indikator kondisi kesehatan tubuh kita. Juga, pernahkah Anda perhatikan perubahan berupa keriput pada kulit di jari jika tangan terlalu lama di air? Hal itu juga merupakan bentuk keistimewaan dari tangan kita, di mana kulit pada jemari melakukan adaptasi untuk memaksimalkan genggaman, untuk meminimalisir kesalahan karena licin. Masya Allah.
Pemirsa beriman, beberapa hal tersebut hanyalah sebagian kecil dari rahasia-rahasia keistimewaan tangan kita. Maka dari itu, kita harus menggunakan tangan sebaik-baiknya. Tangan di dunia ini berada pada kekuasaan kita sepenuhnya untuk membantu kita dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, baik itu perbuatan terpuji maupun tercela. Namun nanti pada hari penghakiman, tangan kita akan menjadi saksi akan apa yang kita lakukan di dunia. Allah Ta'ala bersabda, pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Di hari itu, Allah akan memberi mereka balasan yang setimpal menurut semestinya. Dan taulah mereka bahwa Allah lah yang benar lagi yang menjelaskan segala sesuatu menurut hakikat yang sebenarnya. Quran Surah An-Nur ayat 24 hingga 25. Tangan serta bagian tubuh lainnya akan menjadi saksi yang tidak dapat dibantah, mengingat kebersamaannya selama di dunia dalam kehidupan manusia. Maka dengan segala keistimewaan yang telah diberikan Allah pada tangan yang kita miliki, mempergunakan dengan sebaik-baiknya di jalan yang sesuai dengan tuntunan Islam adalah langkah yang paling tepat. Semoga apa yang telah kami paparkan bisa memberikan tambahan ilmu, manfaat, serta menjadikan kita semua menjadi hamba yang selalu bersyukur atas segala berkah dan karunia yang telah Allah berikan. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah nih, kalau kita membuka mata, menyadari, melihat setiap hal dengan detail, Allah itu selalu punya maksudnya dalam menciptakan segala sesuatu. Tadi yang kalau tangan saya agak terpana yang tentang jadwal sholat. Jadi ini tentang rentang waktu sholat. Kata ini ibarat Isya ketemu subuhnya agak jauh. Dari subuh ke zuhur lumayan, nih asar, maghrib, Masya Allah. Jadi banyak sekali rahasia-rahasia. Betul, dan tidak hanya itu, jika kita berzikir ya, pada saat kita berzikir tidak harus menggunakan tasbih, bisa menggunakan tangan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tiap ruas jari kita bisa gunakan untuk berzikir ya, insya Allah. Iya, benar banget. Dan kalau satu yang saya tadi juga baru menyadari, ini agak kasar di ujungnya. Nggak kebayang kalau emang ujung jari kita ini sangat licin, nggak bisa kita ngambil jarum. Nggak bisa lah pastinya, makanya ada sidik jarinya kan di situ kan faedahnya. Nah, setelah ini kita akan menghadirkan informasi menarik buat Anda penggemar sepak bola. Apa hubungannya dengan berita Islami? Ternyata ada pemain-pemain sepak bola yang dari luar negeri, mereka itu bisa dikatakan hafiz Quran. Wow, pemain sepak bola dan soleh. Perempuan nih, pasti penasaran yang mana? Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.